Raden Ajeng Kartini Joyo Adiningrat lahir di Jepara pada tanggal 21 April 1879. Ia adalah putri dari keluarga bangsawan Jawa, anak dari seorang bupati yang terpandang pada masanya. Di usia yang masih sangat muda, Kartini sempat merasakan bangku pendidikan. Ia bersekolah di Europese Lagere School, tempat ia mulai mengenal bahasa Belanda dan membuka akses terhadap berbagai buku serta pemikiran baru. Dari sanalah cakrawala berpikirnya mulai berkembang. Sejak kecil, Kartini dikenal sebagai sosok yang cerdas dan memiliki rasa ingin tahu yang tinggi. Ia tumbuh dengan kecintaan yang besar terhadap ilmu pengetahuan. Baginya, belajar bukan sekadar kewajiban, melainkan sebuah kebutuhan dan cara untuk memahami dunia yang begitu luas di luar sana. Di tengah kuatnya adat dan tradisi Jawa pada masa itu, Kartini mulai mempertanyakan nasib perempuan yang tidak memiliki kebebasan untuk menentukan masa depannya sendiri. Ia merasa sedih karena tidak dapat melanjutkan pendidikan seperti anak laki-laki lainnya. Bagi Kartini, belajar adalah jalan untuk membuka wawasan dan meraih cita-cita. Sang ibu menganggap perempuan pada akhirnya hanya akan mengurus rumah tangga, sehingga pendidikan tinggi tidak terlalu penting. Sementara sang ayah meminta Kartini untuk mengikuti adat yang berlaku. Meski kecewa dan hanya bisa diam, dalam hati Kartini mulai tumbuh tekad untuk memperjuangkan hak perempuan agar memperoleh pendidikan dan kebebasan yang lebih luas. Sahabatku Kartini, aku mengikuti kisah dan pemikiranmu dengan penuh perhatian dan rasa kagum atas keteguhan hatimu dalam menghadapi berbagai keterbatasan. Aku memahami bahwa adat dan lingkungan sering menjadi penghalang bagi kebebasan perempuan. Namun, aku percaya bahwa engkau memiliki kekuatan besar yang tidak mudah dipatahkan. Janganlah meragukan nilai dari cita-cita yang engkau perjuangkan, karena keinginanmu untuk memperoleh pendidikan dan memajukan derajat perempuan adalah hal yang sangat mulia. Walaupun jalan yang engkau tempuh tidaklah mudah, tetaplah berpegang teguh pada keyakinanmu. Setiap pemikiran yang engkau tuliskan memiliki arti yang besar, bukan hanya bagimu, tetapi juga bagi banyak perempuan lain yang belum berani bersuara. Aku akan selalu mendukungmu sebagai sahabat, meskipun terpisah jarak, dan berharap engkau senantiasa diberi kekuatan serta harapan dalam setiap langkah perjuanganmu.
Saudariku Stella, aku sangat bersyukur atas suratmu yang begitu menguatkan dan menenangkan hatiku. Kata-katamu seakan menjadi cahaya di tengah kegelisahan yang sering kuhadapi saat menghadapi adat yang membatasi perempuan. Di satu sisi, aku harus mematuhi tradisi, namun di sisi lain, ada keinginan besar dalam diriku untuk meraih kemajuan dan pengetahuan. Dukungan darimu membuatku semakin yakin bahwa harapan ini tidak sia-sia. Dan aku percaya suatu saat perempuan di negeriku akan memiliki kesempatan lebih luas untuk belajar dan menentukan nasibnya sendiri. Terima kasih atas persahabatanmu yang tulus, karena kehadiranmu, meski hanya melalui surat, memberi kekuatan besar dalam hidupku. Semoga persahabatan ini terus terjaga dan harapan kita dapat terwujud di masa depan. Perjuangan Raden Ajeng Kartini terlihat dari perannya dalam memajukan pendidikan bagi perempuan. Berawal dari tekad dan pemikirannya, Kartini banyak menulis surat yang berisi gagasan tentang pentingnya pendidikan dan kesetaraan hak bagi perempuan. Melalui tulisan-tulisannya, ia mengajak perempuan untuk bangkit dan menyadari bahwa mereka juga berhak memperoleh ilmu serta kesempatan yang sama. Gagasan tersebut kemudian menjadi awal munculnya semangat emansipasi perempuan di Indonesia. Tidak hanya menyampaikan pemikiran melalui tulisan, Kartini juga mulai mengajar perempuan di lingkungan sekitarnya. Awalnya kegiatan itu dilakukan dalam lingkup kecil. Namun berkat semangat dan perjuangan yang terus berkembang dari waktu ke waktu, Kartini akhirnya berhasil mendirikan sekolah bagi perempuan. Melalui pendidikan, ia ingin kaum perempuan menjadi lebih berdaya, mandiri, dan mampu berperan dalam kehidupan masyarakat. Dalam perjalanannya, Kartini juga memiliki perhatian besar terhadap pemahaman ilmu agama. Ia pernah mengkritik metode pembelajaran agama pada masanya yang hanya menekankan hafalan tanpa memahami makna. Bagi Kartini, ilmu seharusnya dipahami agar dapat menjadi pedoman hidup bagi masyarakat. Pemikirannya tersebut turut mendorong lahirnya penerjemahan dan penafsiran Al-Quran ke dalam bahasa yang lebih mudah dipahami masyarakat Jawa pada masa itu. Perjuangan Raden Ajeng Kartini memberikan dampak besar bagi kehidupan perempuan Indonesia hingga masa kini. Pemikiran dan keberaniannya dalam memperjuangkan hak pendidikan perempuan membuka kesadaran masyarakat bahwa perempuan juga berhak memperoleh pendidikan dan kesempatan untuk berkembang secara intelektual. Gagasan Kartini turut mendorong lahirnya pandangan baru mengenai kesetaraan gender, bahwa perempuan tidak hanya berperan di ranah domestik, tetapi juga memiliki hak untuk berkontribusi dalam pendidikan, pekerjaan, dan kehidupan sosial. Seiring berjalannya waktu, pola pikir masyarakat perlahan berubah menjadi lebih terbuka terhadap hak dan potensi perempuan. Perjuangan Kartini juga menginspirasi lahirnya berbagai sekolah dan lembaga pendidikan bagi perempuan yang terus berkembang hingga sekarang. Melalui pemikirannya yang tertuang dalam Habis Gelap Terbitlah Terang, Kartini menjadi sosok inspiratif lintas generasi yang mendorong banyak perempuan untuk berani bermimpi, memperjuangkan haknya, dan mengembangkan diri.
Hingga saat ini, perjuangannya tetap memberikan dampak jangka panjang bagi kemajuan bangsa. Hal tersebut dapat dilihat dari data Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi yang mencatat bahwa peminat perguruan tinggi didominasi oleh perempuan dengan persentase sekitar 54,8%. Dengan demikian, perempuan yang terdidik turut berperan dalam membangun keluarga, masyarakat, dan masa depan Indonesia yang lebih baik. Kini, setiap tanggal 21 April diperingati sebagai Hari Kartini untuk mengenang jasa dan semangatnya dalam memperjuangkan pendidikan perempuan. Kata mereka, wanita sesungguhnya makhluk teristimewa, tercipta mulia, penuh kekuatan di dalam kesucian mereka. Wanita seharusnya bisa lakukan semua yang kita ingini tanpa ada campuran tangan mereka yang tak pernah mengerti. Karena begitulah seharusnya.